Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Bintang Syarifah melaporkan Kampung Melayu Semarang. Kawasan ini tidak hanya merupakan pemukiman kuno, melainkan sejarah panjang bertemunya berbagai budaya seperti Melayu, Arab, Tionghoa, dan juga Jawa. Kampung Melayu di Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara adalah salah satu kawasan tertua yang memiliki titik bertemunya berbagai budaya sejak masa perdagangan pesisir. Kawasan ini tidak hanya menyimpan jejak sejarah saja, tetapi juga menjadi ruang hidup masyarakat multikultur yang turut membentuk identitas kota Semarang. Dari Cina, dari Gujarat, India, dari Melayu yang ada di Indonesia. Melayu Indonesia itu kan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Malaka. Dari sini berdagang. Justru lebih dulu Kampung Melayu daripada Belanda datang ke Indonesia. Jadi sekitar abad 17 yang lalu, Kampung Melayu sudah ada peradaban manusia. Dulu, Kampung Melayu menjadi salah satu titik penting jalur perdagangan di Semarang. Di tepi jalur inilah berdiri Masjid Kampung Melayu yang awalnya bukan tempat ibadah utama, melainkan pos pemantau dan titik singgah untuk kapal. Jalur utama perdagangan itu yang kali itu ya, kali Semarang itu jalur perdagangan lewat sana. Makanya dulu kan kali itu gede, dalam, bersih. Jadi menara masjid tadi itu tempat mercusuarnya, memonitor keluar masuknya kapal dagang. Nah itu dulu bukan masjid itu, jadi ruang serbaguna gitulah. Jadi tempat administrasi keluar masuknya barang kapal lewat itu, laporannya lewat di seiring perkembangan zaman. Dia karena yang kebetulan yang dagang itu orang Muslim semua, sepakat bagaimana kalau ini kita buat untuk tempat ibadah dan untuk bertransaksi juga dan untuk juga berdakwah juga di situ. Belakangan ini Kampung Melayu mulai dibenahi terutama untuk menangani banjir yang sering merendam kawasan. Tahun 2022 itu dulunya kumuh banget, banjir rob itu pergantian pemerintah Hindi itu. Ya alhamdulillah beliau berkomitmen menanggulangi rob. Ternyata benar sampai sekarang nggak rob. Pada tahun 2022, sudut kampung turut dibenahi dengan ornamen kapal dan bangunan kecil bernuansa maritim sebagai penanda identitas Kampung Melayu yang dulu hidup dari jalur perdagangan air. Penataan sederhana ini membantu menjaga kawasan tetap menarik bagi wisatawan. Seiring berjalannya waktu, kondisi sosial Kampung Melayu terus berubah. Banyak pendatang yang akhirnya menetap di kawasan ini. Ada yang datang untuk berdagang, ada pula yang tinggal karena membangun keluarga dengan warga setempat. Ngapet bojone biasanya kadang ya kerjaannya di sini ya menikah di sini. Ada yang istrinya di asli sini ikut istrinya. Di sekitar Jalan Kampung Melayu dulu dipenuhi oleh kios-kios dan pedagang kecil, menjadikan kawasan ini salah satu titik perdagangan yang cukup hidup. Dulu banyak orang jualan, sepanjang ini kok ke sana tuh banyak orang jualan. Kadang sepi, kadang rame ya, dan sabar toh. Arus keluar masuk penduduk di Kampung Melayu terus terjadi. Sebagian warga memilih pindah karena kondisi ekonomi dan lingkungan yang kurang stabil. Pernah dengar Kojan? Dia sebelahnya pecinan. Dari sini semua dulu itu, dari sini karena sini orang nggak kunjung henti, ada pindah ke sana. Membentuklah komunitas Pekojan, membentuklah komunitas pecinan, karena Cina semua. Pekojan itu Kojan semua juga. Seiring perkembangan zaman juga tadi suhu global tadi. Ya, akhirnya dia pindah ke sana. Cikal bakal dulu kan orang Bugis banyak juga, sambil jual kayu. Karena kena illegal logging itu mulai berkurang, etnis Bugis mulai berkurang. Jadi banyak yang kembali ke Bugis lagi, Sulawesi. Sementara itu, pendatang baru tetap berdatangan dengan membawa latar dan suku yang beragam. Meski begitu, perbedaan ini tidak menimbulkan konflik. Warga tetap hidup rukun dan saling menjaga di tengah perubahan sosial. Ayo ikut meramaikan kembali Kampung Melayu, kunjungi kawasan ini, nikmati suasananya, dan dukung geliat wisata lokal yang sedang tumbuh kembali. Itulah sejarah singkat Kampung Melayu Semarang. Saya Bintang Syarifah pamit undur diri.